karena ada sisi marah dari saya yang gara-gara kamu saya jadi mengalami broken home. Saya dibully, saya dikatain kamu anak pelacur ya. Dicek oleh tim forensik saat itu, kopi itu banyak sekali mengandung ragi. Jadi konsepnya adalah jangan sampai ibu itu memiliki anak. Anak-anak mereka itu adalah perempuan dan meninggal di usia kandungan antara 4 sampai 7 bulan. Oke, kembali lagi di Ruang Bincang Fahmi Reza. Nah, kali ini untuk narasumber yang kita undang ini tragis ceritanya. Jadi kemarin kita mendapat cerita kiriman ya. Informasinya narasumber ini merupakan korban dari praktek klinik atau spiritual yang dulu dilakukan oleh ayahnya, termasuk dari bapak dari ayahnya. Tapi efeknya itu ternyata tragis. Banyak kejadian-kejadian pun sampai sekarang itu masih ada untuk rentetan kejadian tragisnya seperti apa. Nggak perlu panjang lebar, sepertinya kita langsung saja. Selamat datang, Mas Daniel. Terima kasih ya sudah berkenan hadir di Ruang Bincang Fahmi Reza. Jadi ini kan kemarin saya mendapatkan cerita ini, informasinya Mas Daniel ini benar ya? Iya. Sempat punya kenangan, bukan kenangan ya, tapi semacam memori. Iya, mungkin trauma psikologis juga. Betul. Cerita bahwa informasinya dulu ayah sempat melakukan praktek klinik. Iya. Yang ternyata akibatnya itu sangat traumatis sampai sekarang. Betul. Berujung ke sisi traumatis dari ibu, kemudian dari saya Mas sendiri. Daniel sendiri juga seperti itu ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu awal kronologinya seperti apa Mas Daniel? Baik, selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya dalam kesempatan pada hari ini. Jadi dulu sekitar tahun 92 dan 93 saya lahir di Tangerang, di Pondok Betung, masuknya ke Kecamatan Pondok Kopi ya gitu. Saya mengalami tindakan yang kurang bijaksana dan kurang manusiawi, khususnya dari ayah dan ibu. Sampai saya benar-benar harus di rescue oleh kakek dan teman-teman dari kesatuannya kakek karena itu mengancam nyawa kami berdua. Jadi secara kilas baliknya pernikahan orang tua pada saat itu tidak mendapat persetujuan dari kakek dan nenek. Namun entah karena memang pada saat itu kalau istilah sekarang bucin gitu ya, atau ada efek yang lain saya kurang tahu. Ibu memutuskan untuk pergi dari rumah dan hidup bersama ayah. Setelah itu tidak ada kontak dengan keluarga, dengan kakek, dengan nenek, dan dengan keluarga besar yang lain. Mereka berdua tidak ada kontak hingga mereka datang dengan kondisi yang sudah berbeda dari sebelum mereka pergi meninggalkan rumah. Jadi ibu itu dulu bisa dibilang badannya cukup berisi dengan pendidikan yang cukup tinggi, bekerja di sebuah bank BUMN. Namun saat pulang kembali dengan mengabarkan bahwa dia sudah hamil saya, kondisinya udah seperti kulit dengan tulang gitu. Dan setelah ditelusuri lebih dalam lagi dengan melibatkan ada kekerasan juga yang dilakukan kakek kepada ayah saat itu, terkuaklah bahwa ibu itu jarang sekali diberi makan. Dan ketika diberi makan, itu makanannya di luar kebiasaan orang makan di Indonesia pada umumnya. Oh gitu. Jadi misalkan kita makan nasi pagi, siang, malam, ibu itu diberi makanan bubur dan bunga-bunga yang aneka rupa. Mungkin kayak kalau bisa dibilang kayak kembang 7 rupa seperti itu. Dan kopi yang ternyata setelah dicek oleh tim forensik saat itu, kopi itu banyak sekali mengandung ragi. Jadi konsepnya adalah
jangan sampai ibu itu memiliki anak. Karena clue-nya menurut penuturan kakek, menurut penuturan nenek dari saya dan dari ibu sendiri, ada beberapa syarat dalam perilaku dia itu ayah saya ya, dalam menuntut ilmu itu, yaitu pantangannya adalah tidak boleh memiliki anak laki-laki. Kalau istrinya melahirkan anak laki-laki, maka ilmunya itu luntur yang dimiliki oleh ayah dan mengakibatkan kematian gitu. Menurut perjanjian dengan guru-gurunya zaman saat itu gitu. Karena kakek benar-benar menelusuri sampai habis di mana gurunya, di mana dia biasa berlatih, di mana dia biasa seperti istilahnya meditasi seperti itu. Oke, tahan dulu Mas. Kakek yang bercerita kepada Mas Daniel ini maksudnya adalah bapak dari ayah atau kakek yang mana? Kakek dari ibu. Oh, kakek dari ibu. Baik. Oke, Mas, lanjut. Dan dengan profesi beliau sebagai militer aktif pada saat itu, itu sedikit banyak memudahkan saya untuk di rescue ya gitu ya. Karena ketika nenek menyampaikan secara baik-baik untuk kalian udahlah berpisah saja gitu. Ayah selalu beralasan ini dan itu dan mengatasnamakan, mohon maaf agak sedikit sensitif, agama bahwa istri harus selalu menurut dengan suami gitu. Namun ternyata pada perjalanannya bahtera rumah tangga mereka ya tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Karena tidak sampai 1,5 tahun akhirnya mereka berpisah gitu ya, dengan meninggalkan ibu yang saat itu kondisi psikologisnya sudah mulai terlihat goyang dengan letupan emosi yang di luar kendali. Beliau tidak mau memberi susu ASI kepada saya dan meninggalkan saya di rumah sendirian, dan beliau pergi entah kemana. Dan kondisi fisiknya yang benar-benar drastis turun ya waktu itu, sampai kena sakit asam lambung yang cukup parah gitu kan. Dan dari yang tadinya hanya sebatas social smoker dan akhirnya berubah jadi perokok aktif dan bahkan meminum minuman keras juga untuk melarikan diri atau pengalihan dari permasalahan berat yang sedang saat itu kami alami gitu. Dan ini sebenarnya adalah sebuah rahasia yang perjanjian ibu dengan kakek itu tidak boleh di-sharing ke saya gitu. Namun karena saat itu, saat saya SD, saya mendapatkan bullying juga dan saya dikatakan kamu anak pelacur gitu kan, karena tidak pernah kelihatan ibu ataupun ayah datang ke sekolah untuk mengambil rapot atau urusan sekolah lah ya, urusan akademik, dan selalu diwakili oleh kakek, sehingga tetangga sekitar waktu itu di Magelang menyangka bahwa saya adalah anak haram di luar hasil pernikahan yang sah gitu kan, dan diasuh oleh kakek dan nenek gitu. Nah, oleh karena itu saya selalu bertanya kepada kakek gitu, karena saya lebih dekat dengan kakek. Sebenarnya ada apa dengan saya gitu kan? Saya nggak boleh ke Tangerang gitu kan, kemudian saya nggak boleh ke Banten saat itu. Saya nggak tahu ayah saya seperti apa, kecuali hanya selembar foto usang yang memperlihatkan sosok laki-laki kurus tinggi yang sedang bermain gitar di sebuah, mungkin kalau zaman sekarang tuh kayak kafe gitu ya. Dan ya itu ayah kamu gitu kan. Ada tulisan di belakang foto itu yang menyatakan kenang-kenangan untuk saya gitu. Tapi saya sendiri tidak pernah satu kali pun melihat ataupun memiliki kenangan terhadap ayah saya tersebut gitu. Karena saat mereka bercerai, saya masih berusia 4,5 bulan saat itu. Jadi benar-benar saya yang tadinya gemuk, akhirnya juga habis kurus gitu ya. Karena tidak mendapatkan ASI itu tadi. Untuk sehari-hari, menurut penuturan tetangga kompleks pada saat itu, saya banyak diberi pisang, saya banyak diberi buah kecapi untuk makan saya gitu, yang seharusnya saya belum boleh mengkonsumsi makanan tersebut seperti itu. Sampai akhirnya kabar itu terdengar ke telinga kakek. Kakek kemudian berkoordinasi dengan teman-teman di kesatuannya dan ditelusurilah sebenarnya siapa dari menantunya itu
gitu. Oh gitu, oke. Iya. Berarti sebelum lanjut ini, ayah dari ibunya Mas Daniel ini belum tahu latar belakang persis dari ayah Betul, atau suaminya gitu ya? betul. Hanya tahu sekilas bahwa dia adalah apa ya, musisi kecil gitu ya, Iya. dan seniman juga sebenarnya, yang berkenalan dengan ibu saya di sebuah warung Padang saat itu. Oke. Dan beberapa kali datang ke rumah dinas saat itu di Palmerah. Dan dari gerak-gerik sekilas itu mungkin pandangan orang tua yang bersangkutan tidak atau kurang memiliki adab dan attitude yang bagus, sehingga dilaranglah gitu hubungan mereka gitu. Namun ternyata ibu saya keras kepala, dan seperti yang tadi udah saya ceritakan di atas, dia tetap memutuskan untuk menikah tanpa restu dari orang tua, yaitu kakek dan nenek saya. Betul. Gitu. Berarti tetap menikah namun tidak ada restu dari orang tua ibunya Mas Daniel ya? Iya, betul. Oke, kemudian berarti lanjut ke riwayat atau historinya kenapa sampai setragis ini? Jadi setelah penelusuran yang melibatkan, yang waktunya cukup panjang saat itu ya, dan kebetulan kakek juga saat itu harus pindah dinas dari Kesatuan Militer di Cijantung, kemudian harus pindah ke Magelang di Akmil. Beliau memutuskan untuk udah Daniel sama saya aja. Oh gitu. Dibawa, dan kamu ke ibu saya, kamu fokus dengan pengobatan. Saat itu dia diobatin secara apa namanya ya, fisik dan psikisnya di rumah sakit RSCM Jakarta. Jadi saya langsung saat itu dibawa gitu. Namun sebelum saya benar-benar bisa dibawa, ada berapa kali kakek maupun teman-temannya itu datang ke rumah bapak saya, ayah saya, tapi saya diumpetin gitu. Saya selalu dibawa ke sana, dibawa ke sini gitu. Sampai akhirnya mereka kegap di sebuah pasar, dan bapak saya sedang mengamen di situ sambil ngegendong saya di belakang sini. Oke. Dan kakek karena saat itu juga udah dalam kondisi yang emosinya sudah tersulut, dia melakukan penggeledahan dengan membawa surat resmi melibatkan kepolisian. Dia masuk ke kamar di mana sebelumnya dipakai untuk saya, dia dan ibu, dan di situ ada barang-barang yang menurut kakek di luar hal yang wajar gitu ya. Seperti ada bekas potongan ayam cemani yang berwarna hitam itu. Kemudian ada banyak kembang atau bunga gitu. Ada bergelas-gelas kopi yang setelah dicek di forensik itu ada kandungan ragi dan potasium ya itu. Potasium itu kan racun kan ya Mas? Betul, dan itu diberikan secara bertahap gitu. Diberikan kepada ibu. Tapi ibu menyadari tidak? Tidak, itu yang dia tahu badan saya nggak enak, saya pusing, saya kehilangan nafsu makan, saya muntah-muntah. Yang dianggapnya ya itu hanya sakit biasa gitu ya gitu. Dan ibu itu sempat seperti tidak mengenali keluarganya sendiri kurang lebih hampir 1 tahun saat itu. Jadi ketika ini anak kamu itu, dia tetap masih belum mau memegang saya, belum mau menyusui, dan belum mau mengasuh selaiknya ibu dengan anak dan anak dengan ibu gitu ya. Sampai akhirnya kakek juga karena memiliki kenalan ahli spiritual dan apa namanya semacam ustadz gitu ya, ustadz dan ustazah dari pondok pesantren di Jawa Timur, salah satu pondok pesantren terkenal lah ya gitu. Diobatilah juga ibu ke sana, dan akhirnya sedikit demi sedikit dia bisa mengenali lagi keluarganya, namun tetap dengan letupan emosi yang tinggi gitu. Karena ternyata setelah dikulik lebih dalam, selain diberikan makanan yang tidak wajar, dia juga mengalami KDRT. Ketika dia hamil besar saya, dia pernah ditendang dan dipukul menggunakan botol bir bintang yang botolan itu. Dan ketika saya sudah ada bapak tuh juga menurut tetangga ya saat itu tidak pernah mau memegang saya gitu, asal-asalan dalam pengasuhan lah gitu. Bapak lebih sering membawa saya untuk bepergian di malam hari, meletakkan saya di bawah pohon beringin, pohon-pohon apa lagi saya agak lupa ya gitu. Itu usia berapa dibawa pergi? Saya masih bayi merah.
yang hanya dibedong menggunakan jarit kalau orang Jawa bilang gitu ya. Seperti itu. Dan apa namanya, ada juga dulu sebelum orang tersebut meninggal, salah satunya adalah teman dari kakek saya yang dia dapat informasi tertulis yang sampai sekarang masih ada berkasnya itu. Ada kesaksian dari tetangga kalau bapak itu merokok dan asapnya selalu dihembuskan ke saya, ke ibu juga gitu. Jadi dalam keadaan kita tuh, ibu terutama ya, seperti orang yang linglung gitu. Oke. Dan saat saya direscue oleh kakek, kami dibawa ke stasiun Palmerah saat itu. Dalam pandangan saya yang saat itu ya sebenarnya masih bayi merah ya usia 5 bulan, bayi 5 bulan, saya melihat ada begitu banyak penampakan harimau, penampakan orang tinggi besar, berambut gondrong dan bergigi tajam seperti jenglot seperti itu yang ikut masuk ke dalam gerbong. Dan saya benar-benar, menurut penuturan nenek saat itu, saya rewel berhari-hari itu, nggak mau minum susu, nggak mau apapun itulah intinya. Akhirnya kakek mengetahui bahwa ada sesuatu yang mengikuti saya gitu, dan beliau menyarankan, kamu jangan ke Tangerang untuk urusan apapun, jangan pernah membina hubungan apapun dengan orang Tangerang dan maaf orang Banten gitu ya. Karena sumbernya ya dari 2 tempat tersebut gitu. Oke, Mas, yang waktu lihat penampakan itu yang di dalam gerbong kereta, Mas itu usia berapa? Sekira 5 bulan. Berarti yang melihat penampakan itu kakek? Iya. Kakek menceritakan ke Mas Daniel begitu. Betul, ya? dan disambungkan dengan rewelnya saya, yang rewelnya itu bukan yang sebatas rewel, tapi lebih dari rumah dalam kondisi baik-baik saja. Begitu masuk ke area stasiun, sampai kemudian masuk ke gerbong, saat itu saya langsung panas dingin, badan keringetan, dan telunjuk jari saya selalu menunjuk ke arah, kalau di mapping di peta itu arahnya ke arah rumah bapak gitu. Kayak gitu. Sehingga kakak yang memang beliau memiliki pegangan dari apa namanya, ya entah dari mana lah ya gitu. Intinya beliau memiliki pegangan melihat bahwa ini ada hal yang tidak wajar gitu. Seperti itu. Dan gangguan-gangguan semacam itu intens saya rasakan bahkan sampai beberapa hari yang lalu gitu. Dan itu mengganggu kehidupan saya secara pribadi dan sosial juga gitu. Saya pernah ada di situasi ketika saya berkendara, saya jatuh, saya masih memiliki lukanya ini karena saya harus melakukan pengereman secara mendadak karena saya melihat ada 2 buah harimau putih yang hilir mudik di jalan raya saat itu. Dan ada suara yang begitu dekat yang mengatakan, kamu harus ikut saya gitu, kamu anak saya gitu. Dan itu bukan hanya saya aja yang mendengar, tapi istri saya juga mendengar suara tersebut gitu. Kalau di apa namanya, akumulasikan gangguan-gangguan tersebut tuh udah yang bikin saya sampai di tahap traumatis ya gitu. Saya benar-benar dulu saya pernah ada di titik saya nggak mau ngelihat foto macan. Bahkan ketika saya study tour ke Gembira Loka, karena dulu saya sekolah di Magelang dan ada karya wisata ke Jogja, diajak ke mana, Gembira Loka pada saat itu, saya nggak mau ke dekat-dekat ke kandang harimau karena saya benar-benar ketakutan. Setrauma itu ya? Iya gitu, setrauma itu. Dan setelah saya semakin dewasa, bahkan saya berpindah-pindah tempat ya, karena saya mencari pekerjaan dan mengerjakan pekerjaan saya, hal tersebut tidak benar-benar hilang gitu. Saat saya datang ke Biren di Aceh, itu ada salah seorang pemuka agama di sana yang mengatakan, itu kamu punya peliharaan gitu. Tidak, saya tidak punya apa-apa gitu. Kamu mau nggak ditutup saja itu biar peliharaan itu nggak ngikutin kamu terus gitu. Kalau boleh tahu apa namanya, apa yang Bapak lihat gitu. Ada 2 harimau putih yang selalu mengikuti kamu dan itu membuat sisi emosional kamu tinggi terus gitu. Kamu orangnya begitu pemarah kan gitu saat itu ya gitu. Saya orangnya kayak senggol bacok banget gitu.
Betul gitu kan, dan beliau menyarankan untuk kamu tinggal aja dulu di sini selang untuk beberapa waktu lah ya. Selain urusan pekerjaan kamu selesai, kamu tetap tinggal di sini, kamu ngaji di sini, kamu belajar bela diri di sini gitu. Dan beliau yang akhirnya menutup mungkin bisa dibilang semacam mata batin saya gitu ya. Beliau tutup, dan saya selama beberapa waktu lamanya dari kejadian itu saya udah nggak pernah lagi ngedenger kayak ada suara auman harimau di kejauhan. Nggak ada lagi kayak ketika saya diem sendiri ada yang ketok-ketok pintu, dan ketokannya tuh seperti ada nadanya gitu, kayak tok 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 tok. Dan kalau ditulis di kayak sandi Morse gitu, itu ada kayak semacam kalimat balik kamu anak saya, tapi dalam bentuk ketukan pintu. Dan baru beberapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu, itu dialami juga oleh saya dan istri saya gitu. Kita lagi santai jam 10 atau jam 11 malam, kita lagi diskusi santai, dan hujan, suasana Lembang saat itu, dan tiba-tiba di jendela kamar tuh ada bunyi ketukan itu lagi, dan kita sama-sama ketakutan ya gitu, dalam artian ada apa lagi gitu. Dari situ pandangan saya berat untuk sekedar beribadah pun saya rasanya saya nggak bisa baca Al-Fatihah, saya nggak bisa baca surat-surat pendek yang biasa kalau orang sholat gitu ya. Dan selalu tergambar sosok penampakan yang tadi sempat saya bilang, orang tinggi besar, berambut panjang, bergigi panjang, dan dia seperti seolah-olah ingin memegang badan saya gitu. Saya sempat panas dingin 3 hari 3 malam saat itu. Dan saya juga sempat make sure sama ibu kenapa ini kondisi aku kayak gini lagi gitu kan. Seperti apa yang kamu lihat, begini, dan kamu mendingan cari deh orang yang ngerti gitu ya, atau setidak-tidaknya orang yang ahli agama atau ahli ibadah untuk bantuin kamu gitu. Karena memang gangguan itu atau arwah kalau kita bisa bilang, atau roh jahat lah intinya ya, atau jin gitu ya, itu nggak pernah bener-bener bisa berhenti untuk mengganggu kehidupan kamu. Seperti itu. Sebelum dilanjutkan nih, berarti kan ini kan ceritanya Mas mengalami gangguan-gangguan itu kan, akhirnya kan tanya ke ibu nih. Nah itu terjawab gak? Ini tuh karena masa lalu kenapa gitu? Iya gitu kan. Dan ibu juga sudah mengakui bahwa penampakan yang kayak begitu itu adalah sosok dari jelmaan gurunya bapak, gurunya ayah. Dan ketika saya kulik dan saya diskusikan itu dengan ibu, di akhir chat itu beliau juga menyampaikan ketika saya mempertanyakan ini, itu membuat ingatan dia balik lagi ke rewind memori, dan itu cukup menyakitkan buat beliau, sehingga saya juga akhirnya saat itu saya meminta maaf, mohon maaf ibu kalau saya membahas yang mungkin agak sensitif, tapi saya juga tidak ingin, apalagi saya punya anak yang baru newborn kan, umur 3 bulan setengah, yang saya nggak ingin anak ini kenapa-kenapa, karena dulu kakek pernah bilang, kamu kalau punya anak perempuan harus benar-benar dijaga dengan baik gitu, karena bisa aja gangguan itu datang lagi kalau kamu punya anak perempuan gitu. Dan kalau kita bahas tentang yang jenis kelamin dan anak perempuan, itu tragisnya itu sebenarnya di sini gitu. Penelusuran kakek sebelum dengan ibu, ayah itu pernah menikah 3 kali. Ya, 1 istrinya berakhir dengan gangguan kejiwaan, 1 orang meninggal, dan 1 orang lagi dia bisa melarikan diri. Dan entah kebetulan entah bagaimana, anak-anak mereka itu adalah perempuan dan meninggal di usia kandungan antara 4 sampai 7 bulan. Dan itu saya memiliki dokumentasi tulang belulang ketika polisi datang ke rumah yang di Pondok Betung itu. Di belakang itu kan orang zaman dulu ya, ada kayak kebun, ada
saung, ada kolam, dan kalau ditelusuri saat itu dan kemudian ada juga kejadian yang cukup menyayat hati di situ karena ibu yang saat itu dibawa ke sana dia mengalami trans atau kerasukan dan dia berbicara, tolong urus makam saya dengan baik, dan semua orang yang ada di situ kebingungan, makam siapa? Makam saya gitu, ada kok di bawah pohon ini, di bawah bangunan saung, di bawah pohon beringin itu yang tempat dimana saya suka digeletakin di situ dan diasapin pakai rokok. Itu tolong digali gitu. Dan benar setelah digali selang beberapa di kedalaman itu memang ada bekas-bekas, ada tulang selangka, ada yang bisa ditemukan di situ. Itu berarti tulang belulang dari istri nomor 1 Dari yang pertama. Nomor 1, iya. Berarti dulu tidak dimakamkan secara layak, manusiawi. Iya, dan dia itu memiliki pattern, dia mencari pasangan dari daerah-daerah yang jauh dari Tangerang sana. Oh gitu. Berarti yang istri pertama itu juga bisa jadi korban dari praktek yang dilakukan ayah. Praduga kakek dan teman-temannya saat itu betul, iya gitu. Oke. Dan kalau tidak salah dulu sempat dimuat di koran ya, ada penemuan kerangka manusia itu, kalau nggak salah di koran apa ya, Bernas kalau nggak salah dulu ada, zaman dulu tuh ada harian Bernas, Berita Nasional gitu. Sempat dimuat, tapi saya lupa di halaman berapa. Kalau mungkin ada jejak arsip digitalnya mungkin bisa ditelusuri di tahun tersebut. Dan beberapa kali ibu mengalami trans dan dia menceritakan bagaimana perilaku ayah dengan istri-istrinya yang terdahulu. Bagaimana saya suka dikasih kopi, dan ketika saya minum kopi tersebut badan saya jadi nggak enak, dan itu memang pure ibu juga merasakan hal yang sama gitu. Seperti itu, Kak. Berarti yang istri kedua pun juga sama kondisinya? Iya. Dan mereka itu memiliki anak-anak perempuan yang berakhir semuanya selesai karena perjanjian antara guru dengan ayah adalah kalau kamu punya anak perempuan maka itu jadi tumbal, dan kemampuan kamu untuk mungkin kalau secara psikologi sekarang adalah teknik berbicara atau memanipulasi lawan bicara. Tapi mungkin dari sisi yang lain itu adalah semacam pengasihan atau pelet atau apapun itu untuk mendapatkan pasangan yang akhirnya dia ambil janinnya, dan janin dalam artian perempuan ya gitu. Seperti itu. Berarti anak dari istri pertama, istri kedua itu kebetulan perempuan semua. Iya. Dan berakhir dengan meninggal semua. Di usia berapa meninggalnya? Kalau penuturan dari kakek sih kira-kira usia 4-7 bulan ya, dan itu kayak newborn ya, digugurkan atau keguguran gitu karena efek ibunya dicekokin kopi yang ada potasium, ada apalagi tuh namanya ragi ya yang suka buat bikin buah itu jadi cepet matang gitu. Berarti nyambung dengan penemuan yang dilakukan oleh kakek. Iya. Waktu gerebek ke rumah ada kopi, ragi. Iya, dan ada bekas potongan itu bangkai ayam cemani itu. Jadi menurut kakek ya, dari pengamatan investigasi militer itu si darah dari cemani itu dibikin campuran kopi dan dikasih ragi atau potasium itu dan diberikan secara berkala kepada istri-istrinya itu. Berarti menurut penelusuran barang-barang yang ditemukan ini berarti ada sangkut paut dengan sesuatu praktek yang dilakukan oleh ayah? Iya. Oke. Praktek apa sih yang sedang dilakukan gitu? Kalau berdasar kesaksian dari tetangga dan dari penyidikan saat itu, memang seperti kalau kita ngomongnya mungkin memuja gitu ya, kalau orang Jawa Barat bilang muja gitu. Jadi ada sesuatu hal dari astral yang dia sembah. Dan dari tata cara bagaimana dia berkamuflase ketika dia beribadah pun juga sudah aneh gitu, dari gerakannya, dari apa yang dia baca ketika dia misalkan melakukan ibadah sholat maghrib gitu ya. Dan saat
saat itu gitu ya, ada banyak orang dari luar daerah yang datang ke dia untuk semacam meminta bantuan sesuatu gitu ya, kayak mungkin kayak guru spiritual atau something like that gitu. Berarti banyak orang yang datang ke ayah dulu? Iya gitu. Dan seperti yang dilakukan kayak gitu, minta apa gitu? Seperti itu, dan kadang suka bepergian lama terus baru balik lagi selang berapa minggu atau selang berapa hari seperti itu. Nah kalau boleh tahu itu sebenarnya praktek yang dilakukan oleh ayah Mas Daniel itu goalsnya apa? Contoh kayak apakah supaya kaya atau supaya apa gitu? Lebih kayak ke pengasihan sih gitu. Pengasihan. Ilmu? Iya. Kebal atau apa gitu Mas? Mungkin iya, karena waktu dia masih hidup dan sempat ada keributan dengan kakek gitu kan, dia disabet menggunakan sabuk yang suka dipakai oleh TNI itu kan lumayan keras ya, kopel ya kalau kita biasa ngomong, beberapa kali tepat di muka, dan dia bahkan tidak lebam, tidak berdarah gitu. Namun sekali waktu ketika ada teman dari ayah dari kakek yang mencoba ketika dia bertemu, dan dia memukul, tapi sebelum dia memukul tuh temannya kakek tuh memegang daun dan batang kelor yang diremas-remas itu, dia langsung muntah darah di situ. Ayah iya, muntah darah? Iya, karena dipukul oleh tangan yang sebelumnya dia ngambil kayak misalkan ini daun kelor, batangnya itu diusap-usap ke sekujur tangan dan dipakai untuk meninju ayah, dia muntah darah gitu. Dimana logikanya daya hancur dari tangan sama kopel besi itu kan lebih ke besi ya, lebih kencang besinya, dan itu pun berapa kali gitu. Tapi dia masih senyum, tidak melawan, dia hanya pergi. Dan saat itu kakek juga mungkin udah nyadar gitu kan, dia nggak mau melakukan tindakan kekerasan lagi, karena pasti ini ada sesuatu yang disembunyikan. Gitu. Oke. Dan akhirnya saat itu keputusannya adalah keluarga besar sempat meminta secara baik-baik, udahlah dipisah aja gitu ya, cerai saja gitu. Kalau misalkan ada kesulitan ekonomi atau apa, biar kita yang bayar gitu. Tapi intinya anak saya ingin bercerai gitu. Tapi nggak mau, ayah tuh nggak mau gitu kan. Sampai akhirnya ibu dengan bawa saya keluar dari rumah itu jalan kaki, dan di tahun itu kondisi Pondok Betung tuh masih yang ya banyak kayak kebun, hutan gitu ya. Dia jalan kaki sampai ke pinggir jalan besar, dan baru dibantu sama warga karena jarak rumah satu dengan yang lain tuh cukup berjauhan ya saat itu gitu. Dan diantarkan ke markas kakek di Cijantung. Baru dari situ diputuskan juga bahwa ya udah, saya waktu itu kakek bilangnya meminta penugasan di tempat lain biar si Orok ini, saya maksudnya bisa sama kakek gitu ya. Seperti itu. Berarti Mas Daniel akhirnya dirawat oleh kakek ya berarti? Iya, saya dirawat oleh kakek nenek dari sejak itu, SD, SMP, SMA, dan di SMA kelas 2 saya kehilangan kakek, meninggal. Kalau nenek udah dari saya SMP kelas 1 udah berpulang gitu. Jadi saya benar-benar saat itu sendirian ya di rumah kakek itu, yang alhamdulillahnya sih saya masih ada sedikit diberikan pegangan ya sama kakek saat dia masih hidup untuk saya melanjutkan pendidikan. Akhirnya saya masuk di salah satu universitas di Yogyakarta ini. Oke. Berarti ini ya, beruntungnya ibu dari Mas Daniel ini sempat diselamatkan berasal dari firasat seorang ayah ya, bahwa ini nggak beres gitu ya. Betul, karena saat itu kakek tuh bilang ke saya itu sering dengar ada yang bilang, kakek tolong selamatkan Dede gitu. Kakek tolong selamatkan Dede. Dan kalau dari pengamatan salah satu ustadz yang dari pondok pesantren yang di Jawa Timur itu adalah anak dari istri terdahulu yang datang ke kakek. Gitu. Yang karena meninggal nggak wajar juga tadi ya. Tapi ibu tuh tahu nggak bahwa pas waktu masih hidup bersama itu kan ada kayak ragi, kopi, bunga dan lain sebagainya. Tahu. Tapi sempat curiga. Tapi akhirnya
tadi saya udah sampaikan di depan ya bahwa dia seolah-olah dibikin linglung gitu. Oh ya, linglung ya tadi. Karena dari pemeriksaan dokter di RSCM juga ibu tuh seperti ada gangguan depresi atau apa ya pada saat itu gitu. Sehingga ngelihat yang kayak begitu-begitu ya cuek aja gitu. Kayak ini ya, nurut aja ya. Seperti dikasih minum kopi, ya. Padahal kan ibu hamil nggak boleh minum kopi. Betul gitu. Maksudnya boleh, tapi kalau kopinya dengan hal-hal yang kayak gitu dan dilakukan seperti kita minum obat ya pagi, siang, malam itu kan pasti akan berpengaruh pada janin yang dia kandung. Gitu. Oke. Terus ini Mas, sekarang kabar dari ibu bagaimana sekarang Mas? Kabar dari ibu, beliau sudah berumah tangga lagi saat saya masih kelas 5 SD. Dia sudah membina rumah tangga yang baru, dia memiliki anak lagi, jadi saya memiliki satu adik tiri yang saat ini masih menempuh pendidikan S2 di salah satu universitas di Surakarta. Secara emosional kami tidak dekat gitu, karena ada sisi marah dari saya yang gara-gara kamu saya jadi mengalami broken home, saya dibully, saya dikatain kamu anak pelacur ya, karena orang tua saya tidak pernah kelihatan kan gitu. Karena setelah kejadian itu, setelah masa penyembuhan, ibu kembali berkarir di bank lagi di Jakarta dan mungkin hanya pulang ketika Lebaran gitu. Seperti itu dan bahkan saat saya wisuda pun ibu hanya datang sebentar. Bisa dibilang hanya sebatas melihat prosesi itu dan balik lagi karena dia mementingkan karirnya. Dan setelah itu saya menjalani profesi saya sendiri, pindah dan kita tidak pernah tinggal dalam satu atap literally gitu ya. Saya tidak dekat juga dengan ayah tiri saya gitu. Dengan adik saya yang tiri juga hubungan kami secara emosional tidak begitu bagus. Nah ini ada yang ingin saya tanyakan nih. Jadi kemarin kan Mas Daniel itu sempat menunjukkan chat ya dari ibu ya, menggunakan bahasa Jawa yang intinya kurang lebih kayak membahas masa lalu kejadian. tersebut. Nah itu berawal gimana Mas? Maksudnya ibu kok sampai WA seperti itu, gimana itu? Itu yang tadi saya bilang, waktu kita lagi nyantai tiba-tiba di pintu kamar kami itu jendela ya, di jendela kamar kami itu ada ketokan yang tok gitu. Dan saya ingat lagi, saya sampai tulis di kertas, ini tuh kamu anak saya, kamu nggak akan hilang dari saya gitu. Dan dengan saya memiliki newborn perempuan, saya paranoid dong jadinya gitu kan. Saya jangan-jangan ada sesuatu yang mau diambil dari anak saya gitu. Sampai ibu saya menyarankan kamu pakai nyediain bengle gitu ya, kamu nyediain peniti dan lain sebagainya yang kalau untuk era modern seperti sekarang kayaknya udah omong kosong gitu ya. Tapi balik lagi ya, mungkin pengalaman dari orang tua saat itu ya dia menyarankan untuk cucunya atau cicitnya gitu ya mendapatkan perlindungan yang lebih koheren, mungkin seperti itu. Oh gitu. Nah kalau dari sisi ibu sendiri Mas, ibu kan berarti saksi hidup dan korban dari praktek yang dilakukan oleh ayah ya, ayah Mas Daniel. Ibu sempat bercerita nggak itu untuk detail ceritanya tentang ilmu yang dijalankan oleh ayah itu, sempat cerita nggak ini gitu? Dia sempat bilang kalau ayah itu nggak pernah mendapat penolakan. Jadi tadi saya bilang kan dia kadang suka ngamen gitu ya, kadang dia suka ngisi kayak di warung-warung kopi gitu kan. Setiap kali dia datang dia selalu diterima, dia bisa manggung di situ malam ini, ntar besoknya di mana, Misalkan dia kayak maklarin barang tuh pasti jadi gitu. Terus kalau dia misalkan minjem uang atau minta, itu pasti selalu dikasih gitu. Jadi emang benar-benar ibu tuh kayak suami saya tuh punya apa sih kok orang-orang tuh pada nurut sama dia gitu. Padahal kalau dilihat badan dia ceking gitu ya gitu, kayak saya gini lah, lebih kurus lagi malahan gitu. Apa sih yang bikin dia sampai ini gitu kan. Terus pernah juga nemuin di dalam dompetnya tuh ada
mori, ya, kain kafan Mori. yang ada tulisan Arab gundul. Dan ketika itu dibuang sama ibu, tiba-tiba pas dicek lagi kok udah ada lagi gitu. Jadi selalu kayak dibuang nongol. Motivasi ibu membuang itu kenapa? Sudah mulai curiga? Awal mulanya curiga gitu kan, awal mula kecurigaan itu ada gitu kan. Ada praktek yang dilakukan nggak beres nih gitu. Makanya mungkin bapak atau ayah tuh ngasih minuman-minuman dan kayak menghipnotis gitu biar dia linglung, dan emang setelah itu dia nggak pernah lagi meriksa dompet dan lain sebagainya sih gitu. Kayak gitu. Oke, kalau ini Mas, dari sisi traumatik ibu, kan dia dibikin linglung nih, tapi ibu sekarang menyadari nggak bahwa aku dulu kok dibikin kayak gitu, kejam banget. Dia gitu. menyadari itu, dia beberapa kali meminta maaf sama saya gitu ya. Akhir-akhir ini sih gitu. Akhir-akhir ini dia suka minta maaf tanpa sebab, maafin ibu ya Nang gitu. Buat apa? Ya mungkin ibu punya banyak salah sama kamu. Ya sudah dimaafkan. Ya udah sih, kayak gitu aja. Tapi beruntungnya berarti ini ya, mematahkan stigma di awal bahwa istri pertama dan istri kedua itu kan anaknya cewek. Dan berakhir dengan meninggal semuanya karena mungkin salah satu syarat dari ilmu yang dianut tadi ya. Betul. Nah, kebetulan saya lahir sebagai laki-laki. Dan itu zaman dulu kan mungkin belum zaman USG gitu ya. Mungkin hanya mengandalkan dukun pijet, dukun beranak, dukun bayi ya. Nah, mungkin dari situ dia udah tahu bahwa anak ini tuh laki-laki. Mungkin dari cara nyidamnya ibu saat itu mungkin, dan dia mulai sakit-sakitan gitu. Karena bolak-balik doing something yang intinya biar janin itu lemah, itu nggak bisa. Saya terlalu kuat untuk dibunuh secara perlahan gitu. Berarti ayahnya Mas Daniel berusaha menggugurkan Mas waktu di kandungan kan? Iya. Karena salah satu dari syaratnya itu kan nggak boleh anaknya adalah laki-laki. Dan ketika saya lahir cenger laki-laki, dia itu gampang banget sakit. Gitu. Dia gampang banget sakit. Yang tadinya saya tadi udah bilang kan dia pernah disabet pakai kopel. Dia nggak kenapa-kenapa itu. Dia pernah ribut sama preman di pasar lah, di daerah Pondok Petung sana. Dia pulang tuh babak belur gitu kan. Ibu juga heran. Kok bisa ya gitu. Itu setelah saya ada gitu. Anak cewek tadi yang anak perempuan dua-duanya itu berarti kan bisa dikatakan tumbal. Iya, dan kalau misalkan dia punya anak laki-laki, seandainya anaknya itu bertahan hidup, ya dia yang mati. Tapi ada opsi juga kalau misalkan anaknya tersebut bisa kayak ada turunan gitu ya, mengolah itu ya bisa jadi dia bakalan memiliki kemampuan sama seperti ayah gitu. Makanya kenapa waktu saya ketemu sama salah seorang ustadz di Aceh, di Biren sana, kamu mending ditutup aja deh gitu. Biar itu peliharaan-peliharaan yang gak bagus itu biar pergi dari kamu gitu. Jadi peliharaan yang dari ayah tadi tuh sempat ikut ke saya, dan itu mengganggu sekali karena saya ingat dari saya SMP, SMA hingga kuliah dan awal-awal masuk dalam dunia kerja, saya begitu sisi emosional saya kencang sekali gitu. Saya pernah berantem ribut gede sama TNI di sekarang udah tutup sih, saya sebut aja di Bose Jogja itu. Hugos maksudnya. Hugos Cafe. Kemudian ini masih ada bekasnya. Saya pernah di dalam berantem yang hebat. Kalau dalam normalnya nggak mungkin 1 lawan 2 itu bisa menang gitu. Saya ketemu 8 orang gitu. Itu di Terminal Tidar Magelang. Saya dikeroyok abis dan saya hanya bocor di kepala. Ini masih ada bekasnya. Dan mereka semua, beberapa di antara dari mereka pingsan, ada yang patah kaki juga. Dan dari orang-orang di situ tuh, kamu tuh berantemnya kayak apa ya? Kayak kamu tuh punya cakar di tangan kamu gitu. Karena bekas-bekas luka dari orang-orang yang ribut sama saya itu bukan kayak lebam gitu, tapi lebih kayak daging yang terkoyak. Kayak tarikan. Padahal saya nggak ada kuku gitu. Kayak gitu sih. Gitu.
Beruntungnya berarti ibu ini terselamatkan ya dari tumbal-tumbal itu tadi. Iya, saya dan ibu bisa dibilang mendapat kesempatan kedua sih dari Tuhan gitu. Padahal sudah dibuat selinglung itu setiap hari dikasih kopi yang ada ragi, bunga-bunga sama seperti yang dilakukan di istri pertama dan istri kedua. Betul. Betul ya. Nah, kalau untuk yang istri kedua meninggalnya juga sama ya? Kalau yang istri kedua tuh lebih ke dia bahasa sekarang tuh ODGJ. Yang bablas tuh yang ketiga. Kayak gitu. Berarti yang istri pertama ditemukan tulang belulangnya masih ada di belakang rumah. Iya. Dan sempat masuk di koran, Bernas. Berita nasional ya. Bernas. Kemudian yang kedua linglung beneran. Dibikin kayak ODGJ. Kayak ODGJ gitu. Terus yang ketiga? Linglung ya dalam artian sempat terganggu juga mungkin secara kejiwaannya, tapi dia berhasil kabur dan selamat sampai sekarang. Gitu, selamat. Oh gitu. Dia orang jauh. Gitu. Berarti yang istri ketiga beruntungnya belum sempat punya keturunan. Belum. Untungnya ya. Belum. Oke, karena sempat bisa kabur. Jadi istilahnya kayak lolos nggak masuk ke tumbal itu ya. Iya. Baru keempat istri keempat atau ibunya Mas Daniel yang beruntung selamat juga laki-laki. Karena firasat dari ayah dari ibunya Mas Daniel yang wah ini nggak beres nih. Iya. Yang dilakukan sama menantuku ada praktek-praktek itu tadi ya, betul ya. Dan saat saya masih kuliah itu saya sempat iseng berdiskusi sama ibu gitu. Saya ingin tahu di mana makam bapak itu ya. Oh ya. Saya sempat ingin tahu di mana ayah ada. Nggak jauh-jauh kok dari Pondok Betung gitu kan. Oh gitu. Cuman ya nggak masuk ke TPU yang nyampur sama masyarakat karena dengan kasus yang saat itu rame, masyarakat akhirnya ini anak jangan dimakamin di sini deh gitu. Dan saya berangkat ke Tangerang gitu ya. Saya berangkat ke Tangerang ditemenin salah satu teman saya yang memang dia punya sedikit bekal dalam hal spiritual gitu. Kita cari tapi nggak ketemu gitu. Jadi si rumah, kemudian kebun, dan yang dikatakan itu daerah makam ayah saya itu udah jadi bangunan. Oh gitu. Kalau rumah itu sekarang udah jadi salah satu mall lah di sana dan masih eksis sampai sekarang. Berarti ayah dari Mas Daniel ini ketika meninggal pun dapat pengasingan akhirnya. Iya. Karena kan nggak boleh dimakamkan di yang makam umum sama kan. Masyarakat di situ. Berarti seluruh tetangga kanan kiri waktu itu mungkin tahu dengan yang dilakukan. Setidak-tidaknya di daerah RT RW tersebut sih mengerti betul sih di situ. Pada tahun itu ya. Iya gitu. Dan rumah juga menurut kakek sempat dirusak juga sih sama massa gitu. Kalau itu sih lebih kayak ramai berarti waktu itu ya. Kayak kakek tuh ya karena dia kesel mungkin ya. Ya dia nyewa orang lah ya gitu. Termasuk ya warga sekitar itu hancurin aja lah itu rumah dajal kata kakek itu gitu. Gitu ya karena melakukan praktek seperti itu ya. Iya. Kalau boleh tahu Mas, ayah dari Mas Daniel ini meninggalnya karena apa? Kalau diagnosa klinisnya itu katanya paru-paru TBC gitu. Namun ada juga kesaksian dari dokter yang diceritakan ulang sama kakek yang mengatakan kalau diperiksa mungkin kayak sekarang tuh pemeriksaan bagian dalam itu saya nggak begitu paham dunia medis. Intinya tuh ada komplikasi di dalam dada dia gitu kan, di ginjal dan lain sebagainya gitu, yang membuat dia secara imunitas berantakan gitu ya. Ditambah memang kebiasaan dia juga suka minum, user ganja saat itu ya gitu. Berarti artinya meninggalnya pun dalam tanda kutip medis ya? Iya. Bukan gitu. Karena maksudnya mohon maaf dari efek-efek yang dia lakukan tidak? Kalau itu saya nggak bisa menggaransi itu 100% iya, namun 2 minggu sebelum dia dinyatakan meninggal di salah satu rumah sakit di Tangerang sana, kalau dari kacamata kebatinan tuh kalau di Jogja tuh mungkin kita bisa nyebutnya kayak raga sukma gitu ya. Roh dia itu ribut dengan salah satu ustadz yang dari pondok pesantren itu. Ada beberapa kayak
orang berantem tuh, misalkan saya kena tonjok di sini, dia kena tendang di dada, dan itu berpengaruh pada raga yang Kesehatannya iya akhirnya ya. seperti itu. Oh gitu. Oke Mas, berarti kalau sampai detik ini, hari ini masih mengalami efek dari memori yang dulu-dulu nggak nih? Saya nggak begitu nyaman membahas keluarga, saya nggak begitu nyaman naik kereta api, dan sampai detik ini saya nggak begitu, dan saya nggak pernah datang ke Banten dan Tangerang. Tangerang terakhir kali saya datang ke sana itu saat saya kuliah yang waktu saya nyari itu. Kemudian kalau datang ke Bantennya sih lebih ke daerah mana ya? Ke Pasauran itu karena istri memiliki keluarga di sana. Tapi kalau sering-sering datang ke sana enggak. Kalau daerah Tangerangnya sih terakhir kali saya datang ke sana, selain itu tuh ada waktu itu saya datang ke Balaraja Tangerang Death Fest atau Balaraja Metal Fest ya, intinya salah satu event musik metal di sana gitu. Itu tahun 2017 dan sejak itu saya nggak pernah punya agenda di sana. Beberapa kali ada tawaran kerja di Tangerang, proyek desain dan lain sebagainya, mural, saya nggak pernah ambil itu. Bukan saya nggak butuh uangnya, cuman saya masih nggak bisa lupa dengan situasi yang masih teringat itu. juga ya. Salah satunya dengan traumatis dari Mas Daniel yang nggak mau naik kereta. Iya. Itu karena dulu ada yang ikut. Tapi Betul. Mas waktu itu kan kejadiannya masih kecil ya, dan diceritain dari kakek kan bahwa ada yang ikut di gerbong kereta itu. Kalau misalnya Mas mencoba itu, ketakutan apa? Takutnya gimana kalau naik kereta itu? Saya selalu dibayang-bayangi seolah ada harimau, kemudian ada tangan-tangan yang berusaha untuk memegang badan saya dan menarik saya untuk keluar dari gerbong. Oh gitu? Iya, dan itu saya sempat berkonsultasi juga dengan salah satu psikiatri di Rumah Sakit Jiwa Gracia di Pakem itu. Beliau bernama Dr. Warih, itu salah satu mentor terbaik dalam hidup saya. Oh ya? Kalau beliau menonton podcast ini, salam hormat dari saya untuk Anda. Beliau mengatakan saya mengalami post traumatic stress disorder yang cukup akut gitu. Oke, berarti dulu sempat melakukan pengobatan psikologis. Iya, saya treatment CBT, DBT. CBT itu cognitive behavior therapy dan dialectical behavior therapy dengan Dr. Warih. Makanya tadi saya sempat bilang saat off record itu, mungkin pernah dengar komunitas peduli schizophrenia Indonesia yang di Yogyakarta. Saya dulu volunteer di situ. Kemudian ada Bipolar Care Indonesia cabang Jogja. Saya juga pernah menjadi pengurus di situ karena dari kejadian saya berobat, saya banyak interaksi dengan pasien-pasien ODGJ di Rumah Sakit Jiwa Gracia, dan saya merasakan empati yang cukup terketuk hati saya. Ketika saya udah dinyatakan kamu boleh lepas dari obat oleh Dr. Warih, dan itu ada diagnosis klinisnya, saya memutuskan untuk di sela-sela kegiatan saya sebagai ilustrator, saya bergerak di isu sosial. Sampai detik ini saya masih punya komunitas di Bandung, namanya Rumah Kita, dan bergerak di isu kesehatan jiwa. Oh gitu. Seperti itu. Efeknya ini ya luar biasa ya. Sampai Kompleks. ke Mas harus melakukan pengobatan ini terkait memori yang masih teringat sampai sekarang. Iya, saya dulu minum beberapa obat-obat itu, saya masih ingat namanya, Seroquel, Lorazepam, kemudian ada apa lagi tuh, Risperidone, Triexpinidil. Itu sampai Mas memutuskan untuk melakukan pengobatan dengan Dr. Warih tadi ya. Itu tuh yang dirasain gimana sih Mas? Kayak rasa nggak terima, kenapa masa laluku apa gimana gitu Mas? Dan mungkin saya nggak ngerti ya kalau dalam bahasa psikologi halusinasi. Tapi saya ngerasain gitu, saya seperti melihat itu tadi harimau, tangan-tangan yang bahkan sampai sekarang saya nggak pernah gambar harimau. Kalau misalkan saya ngerjain children books dan harus ada gambar harimau, saya refer ke temen, kamu tolong gambarin harimau. Dan nanti hasilnya kasih ke saya kasih uang ke kamu. Jadi saya selalu refer ke temen. Karena sering dihantui itu tadi ya, sosok harimau itu ya. Saat saya masih kecil, saya ingat sekali orang-orang ramai membicarakan film Mowgli. Dan saya nggak mau nonton itu sampai sekarang. Sampai detik sekarang, ini ya, setraumatik itu ya. Iya, saya nggak mau nonton itu. Dan beberapa kali di Bandung itu kan emang
salah satu ikoniknya itu adalah harimau ya. Iya. Prabu Siliwangi dia Betul. punya harimau. Kalau saya lewat beberapa markas militer di sana yang ada itu, saya kalau bawa motor saya ngebut. Kalau saya jalan kaki saya nunduk, saya nggak berani natap itu. Dan saat saya sedang berbicara di sini pun saya berdebar-debar yang luar biasa. Ya. Saya dingin bukan hanya karena AC tapi karena saya mungkin kecemasan saya sedang naik. Betul. Tapi kalau dari ibu sendiri, secara psikologi sekarang sudah sehat ya? Alhamdulillah sih sudah, dia udah bisa menjalankan fungsinya Move on sebagai ibu ya gitu. Mungkin dia bukan ibu yang bijak dan baik buat saya, tapi setidaknya dia bisa jadi ibu yang baik buat adik saya. Seperti itu sih. Adik tiri tadi ya? Iya. Betul. Terakhir kali ketemu sama ibu kapan, Mas? Beberapa waktu yang lalu bertemu, namun di pernikahan saya beliau tidak bisa hadir karena alasan kesehatan. Oh gitu ya. Anak sehat ya sekarang? Alhamdulillah. Sehat ya. Usia berapa Mas sekarang? 4 bulan. 4 bulan ya. Yeah. Tapi karena anaknya cewek tadi sempat ada rasa was-was juga ya? Sudah pasti ya, gitu kan, tanpa permasalahan yang riuh, cek orang Bandung mah. Sebagai ayah, saya juga harus bisa memproteksi anak saya kan di era pergaulan yang dan kemajuan teknologi yang seperti dua buah mata pisau seperti sekarang. Iya, gitu. betul. Tapi kalau dari sisi anaknya kan usia berapa tadi ya? 4 bulan. 4 bulan ya. Tapi selama lahir 4 bulan ini nggak ada gangguan aneh-aneh ya? Waktu istri saya hamil, ada beberapa kali sosok astral yang datang. Dan saya sampai sempat mendiskusikan ini dalam dengan salah seorang teman yang memiliki kemampuan metafisika seperti itu. Cuman dia menyampaikan enggak kok, itu bukan bukan sesuatu hal yang harus kamu khawatirkan gitu. Aman gitu kan, aman. Kita doain, kita bantu support doa. Iya. Gitu. Berarti secara otomatis untuk efek dari praktek yang dilakukan oleh ayah itu sudah terputus. Sudah terputus Sudah sih. selesai. Hanya menyisakan residu trauma yang saat ini atau mungkin sampai saat ini masih ya sedikit-sedikit ada sisanya. Kalau boleh dibilang pada saat kejadian itu kan Mas masih bayi ya. Ternyata tuh efeknya sampai sekarang. Iya. Kalau kita pelajari dunia parenting newborn itu, bayi memiliki ingatan yang tajam dan kuat Karena mungkin dari sisi psikologis ibunya Mas Daniel waktu itu juga mungkin tidak bisa serta-merta full menjalankan peran ibu. Betul sekali. Karena psikologisnya pun juga terganggu dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh ayah Mas Daniel. Betul. Seperti Dan itu ya. saya masih ingat ketika dia udah selesai dengan pengobatannya dan dia sudah berkarir lagi, saat dia datang pulang mudik lah ya kata anak gitu, karena dia balik tetap kerja di Jakarta saat itu. Dan beberapa waktu sekali dia pulang ke Magelang berkunjung ke kami, pasti selalu ada keributan di situ. Hal sepele aja bisa jadi dia naik darah gitu. Saya pernah dapat abusive dan kekerasan juga dari dia gitu ya, yang saya pikir ini nggak waras, ini nggak benar kalau hanya untuk urusan saya lupa naruh piring kotor dan saya sampai harus ditimpuk pakai asbak. Itu bukan sebuah hal yang harus begitu gitu. Kakek aja yang notabene dari lingkungan yang disiplinnya ketat nggak gitu-gitu banget gitu ya. Iya. Dia cukup ngasih tahu baik-baik dan saya akan nurut dengan sendirinya gitu. Betul. Ya Seperti karena itu sih. psikologisnya itu tadi ya Mas ya. Iya, betul. Tapi yang terpenting kan sekarang untuk ibu sudah baik. Iya. Sudah maksudnya sudah tidak mengingat momen yang dulu. Mas juga sekarang mungkin sudah lebih baik juga gitu. Ya alhamdulillah dukungan dari keluarga, dari istri saya terutama ya. Saat dulu dia baru kenal saya masih nakal-nakalnya gitu ya. Sampai sekarang saya udah bisa dibilang kalem gitu ya. Bisa ngobrol santai, ada bercandaan yang ABCD pun saya udah nggak terdistraksi di situ. Alhamdulillah sih gitu. Komunikasi sudah baik juga dengan ibu ya. Hanya seperlunya aja sih gitu. Berarti yang bisa kita garis bawahi di sini bahwa yang dilakukan oleh orang tua zaman dulu ya istilahnya, praktek-praktek spiritual seperti ini pun dengan cerita Mas Daniel yang merasakan kejadiannya padahal bayi ya. Iya.
bisa sampai sekarang seperti ini. Betul. Dan untuk pemirsa mungkin kita kalau dari sudut pandang perempuan ya harus betul-betul mengetahui, kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot, harus tahu betul bagaimana sih latar belakang dari calon itu suami. Istilahnya kalau udah tanda-tanda red flag ya jangan dilanjut. Nah itu dia. Bener nggak? Gitu ya. Kalau udah tanda-tanda red flag jangan maju. Betul. Selesai aja tinggal gitu kan Ya, istilahnya. karena kesehatan mental itu mahal gitu ya. Betul. Sekali berobat aja mungkin 1 juta gitu kan. Iya. Sayang banget duitnya, mending dipakai buat beli seblak atau dipakai buat beli tiket konser metal aja. Iya, kan kalau zaman dulu kita nggak ngerti istilah red flag, mungkin orang-orang tua Nggak zaman tahu. dulu kan. Tapi yang mohon maaf nih, apa yang dilakukan oleh orang tua Mas Daniel, ayah ya terutama, sepakat bahwa seperti itu mengakibatkan traumatis untuk anak, Iya. istri juga. Dan kalau dulu mungkin ada Komnas HAM yang serewel sekarang atau KPAI, mungkin dia bisa Kena rame ya. juga. Mungkin saya rescue-nya bukan hanya melibatkan militer tapi dinas sosial juga gitu. Mungkin seperti itu. Terakhir nih Mas, kan ini Mas Daniel pun juga tidak mengetahui nih, mohon maaf, untuk makam dari ayah. Tidak tahu juga seperti apa Iya, wujudnya, parasnya, hanya kayak dari foto. suaranya nggak tahu Iya, saya. karena meninggalnya kan di usia Mas Masih 4 kecil. bulan ya waktu itu ya. Nah, yang dirasain sekarang gimana? Ini terakhir ya, apa nih gitu? Kalau dari jawaban bercanda, kalau misalkan ketemu saya pengen nonjok mukanya sih. Kalau dari jawaban yang serius, ya udahlah gitu. Everything happen. Nah, semuanya udah berlalu, ya udah gitu. Itu jadi pelajaran buat saya sih, buat gak aneh-aneh. Karena kalau saya aneh-aneh pasti istri saya, anak saya, mungkin keluarga dan relasi saya bisa berantakan. Dan saya bisa dapat penghakiman sama seperti yang dialami oleh ayah saya. Betul. Gitu. Karena waktu itu ayah Mas Daniel sempat dapat pengasingan juga akhirnya ya. Iya, betul. Sampai ditolak di pemakaman umum Betul. tadi. Betul sekali gitu ya. Terakhir nih berarti red flag, cowok red flag udah tinggal aja berarti. Iya, dan harus memahami juga mental health awareness. Betul gitu Sekarang ya. udah di cover BPJS kok. Gracia bagus pelayanannya, di mana-mana bagus pelayanannya. Oke, gitu.